Pernahkah kamu melihat ada seorang pemimpin yang begitu dihormati dan dijadikan panutan bagi banyak orang? Atau sosoknya begitu dinantikan dan bahkan apapun yang dilakukan selalu memberikan inspirasi tersendiri bagi followersnya atau pengikutnya? Hal itu merupakan ciri-ciri seseorang dengan karakter transformational leadership. Apa itu transformational leadership? Transformational leadership adalah sebuah kategori kepemimpinan dengan gaya komunikasi yang dapat memberikan efek hijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Hal ini pertama kali dikenalkan oleh James MacGregor Burns di tahun 1978 dan dikembangkan serta disempurnakan oleh Bernard Bass di tahun 1985. Tentunya, konsep kepemimpinan ini sangat relevan dan juga powerful untuk kita sebagai calon pemimpin di era perubahan bisnis dan profesional yang dinamis ini. Di mana dalam teori ini menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi dan membawa perubahan yang positif. Ciri-ciri seorang dengan karakter transformational leadership yang biasa sering disebut dengan 4I. Apakah saja itu? Mari kita bedah apakah kamu memiliki salah satunya atau bahkan keempatnya. Mari kita bahas satu persatu. 4I yang pertama adalah Idealize Influence. Karakter transformational leadership yang pertama ini mengedepankan seorang pemimpin yang menjadi role model, di mana pemimpin tersebut harus menjadi pemimpin yang dihormati dan diteladani. Pemimpin dengan Idealize Influence memiliki integritas, etika, dan visi yang kuat. Mereka membuat orang lain kagum dan ingin mengikuti jejak mereka. Pemimpin dengan Idealize Influence ini menunjukkan integritas yang tinggi, etika yang kuat, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mereka adalah sosok yang bisa dipercaya dan diandalkan. Kita bisa lihat sosok seperti Nelson Mandela. Beliau berhasil menginspirasi jutaan orang dengan integritas, keberanian, pengorbanan, perjuangan untuk menginspirasi jutaan orang melawan ketidakadilan serta komitmennya pada ketidaksetaraan. Ini adalah contoh nyata dari kekuatan Idealized Influence. Berikutnya, untuk 4I yang kedua, kita akan membahas terkait dengan Inspirational Motivation. Karakter transformational leadership yang kedua ini, seorang leader harus mampu memberikan motivasi yang menginspirasi. Seorang leader harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya dengan cara yang membangkitkan semangat dan antusiasme pengikutnya. Mereka menantang status quo dan mendorong tim untuk mencapai hal-hal yang besar. Kita bisa mengambil contoh seperti Steve Jobs, karena Steve Jobs adalah sosok yang mampu memotivasi timnya di Apple untuk menciptakan produk-produk yang revolusioner. Steve Jobs tidak menjual produk, tapi menjual visi tentang masa depan, teknologi, dan inovatif untuk mengubah dunia. Ini adalah contoh leader yang menginspirasi banyak pengikutnya. Yang berikutnya, ini adalah Intellectual Stimulation. Seorang pemimpin yang memiliki karakter untuk menantang timnya untuk berpikir out of the box. Ini bukan hanya seorang pemimpin yang hanya memberi perintah, tetapi juga merangsang pemikiran kritis dan untuk menantang timnya mendorong pengikutnya untuk mencari solusi baru, mempertanyakan asumsi, dan berani mengambil resiko yang terukur. Memberikan encouragement untuk menjadikan pengikutnya lebih pintar. Bayangkan bahwa kita adalah seorang pemimpin, memiliki beberapa tim, dan kita tidak hanya memberikan arahan, tetapi kita juga harus selalu mendukung dan memberikan ruang untuk tim kita bisa melampaui dari job desk dan juga melampaui dari apa yang sudah ditargetkan. 4I yang terakhir, ini adalah Individualized Consideration. Ciri-ciri karakter dari transformational leadership yang terakhir adalah tentang memberikan perhatian dan dukungan personal yang tulus kepada setiap individu pada anggota tim. Pemimpin dengan karakter individualized consideration memahami kebutuhan, aspirasi, dan potensi dari masing-masing anggota tim, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang personal, memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk berkembang, serta membantunya berkembang. Kita sebagai seorang leader di tempat bekerja harus memberikan ruang yang sebesar-besarnya, membimbing, serta memberikan feedback yang konstruktif dan mendukung pengembangan karirnya. Sebagai pemimpin dan calon pemimpin, perlu kita perhatikan, pelajari, dalami keempat karakter transformational leadership ini dalam diri kita. Karena leader are not always born, leader can always be developed.
Mari kita menjadi pemimpin yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, merangsang pemikiran, dan memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat membawa perubahan atau legacy yang bermakna bagi organisasi dan masyarakat. Jadi, untuk 4 ini, apakah kamu memiliki salah satunya atau keempatnya?